Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya tunjukkan ada 4 kemasan madu kelulut. Ini sudah disimpan selama 1 bulan dalam posisi berdiri ya. Ini bisa nampak, ini adalah botol madu kelulut yang sudah disimpan 1 bulan. Ini juga ya, tanggal 6 bulan 6 kulit ya, pendinginan. Ini sudah berarti sudah dimasukkan dalam kulkas selama lebih kurang seminggu sebelumnya, sebelum dikeluarkan dari kulkas. Artinya sudah melalui treatment atau perlakuan pendinginan. Setelah dikeluarkan dari kulkas, jadi seperti ini dia. Di atasnya menimbulkan adanya buih atau gas ya, buih atau gas. Ini tanpa pendinginan juga menghasilkan buih atau gas. Ini ada yang putih, ada yang buihnya sampai berwarna agak kecoklatan gitu ya. Yang ini. Nah, yang ini adalah madu yang sudah melalui treatment DH 48 jam dari tanggal 9 sampai 11 Juni 2022. Ini pun sama ya, sudah melalui proses DH 48 jam. Ini hanya ini waktunya sama, penanganannya sama. Ini setelah dehumidifikasi saya masukkan ke dalam freezer dan dia tidak membeku ya, hanya mengental. Ini madu kelulut Bintan yang sudah melalui proses pengurangan kadar air. Nah, ini yang tidak disimpan di dalam freezer, tidak dalam kulkas, tapi dalam suhu ruang ya, dalam suhu ruang. Nah, seperti ini. Nah, 2 botol ini ternyata tidak menghasilkan buih atau tidak menghasilkan gas ya. Nah, ini dari tanggal 11 saya letakkan di suhu ruang, sedangkan ini saya letakkan ke dalam freezer ya. Dia tidak menghasilkan buih ya, tidak menghasilkan buih. Artinya kenapa? Ini sudah tidak mengalami proses fermentasi ya. Nah, sedangkan ini dari hasil panen ya. Kemudian yang ini kita treatment pendinginan. Nah, ini ada nampak perbedaannya ya. Kalau botol yang mendapat tekanan, nah ini ada cembung nih, botolnya cembung. Ini berarti dapat tekanan gas dari dalam ya. Sedangkan yang ini rata ya, tidak mendapat tekanan. Nah, artinya apa? Yang sudah mendapat, yang ada nampak ini bot tutupnya cembung, dia berarti mendapat tekanan dari dalam karena ada gas dari hasil fermentasi. Nah, mengapa terjadi fermentasi? Beberapa kalangan ahli ya, pakar madu, para peneliti dari Dinas Lingkungan Hidup menyatakan kalau madu kelulut yang memiliki kadar air tinggi sangat beresiko terjadinya fermentasi. Akhirnya fermentasi tadi menghasilkan gas. Akhirnya ya seperti ini, madu menghasilkan buih atau gas. Ini ya, ada gas, ada buihnya. Ini karena faktor fermentasi. Faktor fermentasi disebabkan adanya kandungan air yang cukup tinggi di dalam madu tersebut. Artinya apa? Madu ini sebenarnya bukan ditambahin air, cuman lebah itu ketika menghasilkan madu kelulut, dia tidak bisa mengurangi kadar airnya karena lebah kelulut itu
sayapnya kecil, tidak bisa mengipas-ngipas. Nah, sedangkan lebah dari jenis apis sangat jarang terjadi yang seperti ini, karena lebah apis sayapnya besar, dia bisa mengurangi sendiri kadar air di dalam kantong madunya. Nah, setelah kadar airnya turun, dia baru ditutup. Nah, itulah lebah apis. Nah, sedangkan lebah kelut tidak, dia tidak bisa mengurangi kadar airnya sendiri. Nah, sehingga kadar air madu kelut ketika dipanen itu hampir di antara 27 sampai 30% kadar airnya. Sehingga madu kelut itu memang encer, ini asli murni ya, memang seperti ini ya. Namun apabila tidak dikurangin kadar airnya akan mengakibatkan penurunan kualitas madu dalam masa penyimpanan ya. Dia tidak bisa disimpan dalam waktu lama ya. Jadi supaya dapat disimpan dalam waktu lama, madu murni yang seperti ini yang tidak melalui proses pengurangan kadar air, dia harus disimpan di dalam kulkas ya. Nah, kalau sudah dikurangi kadar airnya yang seperti ini, yang sudah tidak menghasilkan buih lagi, sudah tidak bisa fermentasi lagi. Nah, ini enggak ada masalah, kita simpan di suhu ruang atau di lemari kah, di atas meja kah ya, tidak di dalam kulkas ya. Ini tidak ada masalah karena sudah melalui proses pengurangan kadar air. Nah, inilah perbedaannya ya. Nah, seperti ini. Para peternak mungkin penikmat madu juga bisa mengetahui tentang ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Pengujian atau analisa ini berdasarkan juga analisa yang sudah dilakukan oleh para peneliti di BRIN ya, Badan Riset di Litbang Lingkungan Hidup, berdasarkan jurnal mereka. Oke. Menurut mereka juga madu ini, madu kelulut itu apabila disimpan dalam waktu lama sebaiknya kadar airnya juga harus dikurangin atau disimpan di dalam lemari pendingin. Oke, terima kasih. Madu kelut Al-Fatih dijamin kemurniannya ya, dari bunga organik, dari bunga alami, baik bunga yang ditanam maupun bunga hutan yang ada di Kabupaten Bintan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.